Bagaimana cara mengecilkan daun waru? Jadi tidak perlu langsung dikecilkan ya, karena sesuai prosesnya nanti akan mengecil sendiri. Trainer bonsai. Sobat bonsai. Jadi kalau bilang bonsai itu mahal, jangan. Oke, sobat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Terima kasih teman-teman sudah menonton video dari Bonsai Made in Bali. Mudah-mudahan di video saya mendapatkan informasi, mendapatkan edukasi dan juga mendapatkan inspirasi tentang bagaimana membuat bonsai atau memelihara bonsai dengan budget minim. Namun di video kali ini tetap saya mengajarkan bagaimana memproses sebuah pohon bonsai. Dan ini ada bahan dari jenis waru Taiwan ya. Waru Taiwan ini adalah pemberian dari teman saya juga mendapatkan dengan harga yang sangat murah sekali. Dan ini adalah waru Taiwan yang bergaya, rencana saya konsep twin. Mudah-mudahan nanti mau twin. Kita lihat lebih dekat lagi agar lebih terlihat jelas pohonnya ya. Jadi bagaimana sih prosesnya. Dan pohon ini umurnya kira-kira di tempat saya sudah 8 bulanan. Dan programnya ini dikerjakan oleh teman saya. Dan bahan ini banyak melakukan perubahan ya. Perubahan dari tumbuh cabang. Jadi tampak depan saya rubah, tumbuh cabang juga banyak perubahan. Jadi langsung kita lihat lebih dekat, lebih detail. Jadi sahabat bonsai bisa lihat ya pohonnya. Jadi ini dia pohon dari waru Taiwan. Jadi kenapa saya ambil pohon ini, karena memang sengaja saya update dari perkembangan dari bahan ini. Bahan ini sudah hampir rapat ya. Jadi sudah mulai rapat. Jadi dari cabang sudah, anak cabang sudah. Jadi tinggal keranting. Jadi bagaimana sih proses agar membuat bonsai ini rampung atau istilahnya rapat, agar nanti akan terlihat indah pohonnya. Dan untuk waru ya, jadi banyak teman-teman yang mengatakan bagaimana cara mengecilkan daun waru. Jadi tidak perlu langsung dikecilkan ya, karena sesuai prosesnya nanti akan mengecil sendiri. Semakin rapat pohonnya, semakin banyak rantingnya, daunnya akan mengecil sendiri. Jadi tidak perlu langsung kita mencari daun yang kecil. Jadi bagaimana memproses bonsai? Jadi bahan ini hasil dari pecah batang ya, bisa dilihat ya. Bahan ini hasil dari pecah batang. Pecah batang. Ini pecahan batangnya. Kemudian kali ini ke pecah akar. Jadi jika akarnya sudah besar, saya pecah. Seperti ini kondisi pohonnya. Nah, jadi ini masih banyak melakukan pengelosan ya. Ini batang yang pertama. Ini batang yang kedua, nanti akan ada 2 mahkota di sini di pohon ini. Jadi bonsai wajib subur, walaupun kita mengerdilkan pohon atau membuat miniatur pohon yang besar, namun tetap kita suburkan. Karena semakin subur pohonnya akan semakin cepat prosesnya. Terus bagaimana cara mengkerdilkannya? Mengkerdilkannya dengan cara proses pemotongan atau pemangkasan. Jadi mengkerdilkan pohon dengan cara pemotongan atau pemangkasan, bukan dibiarkan atau dikuruskan ya. Jadi disuburkan, tetap disuburkan, wajib ya. Jadi langsung kita mulai proses kali ini, yaitu karena daun sudah banyak tumbuh di bagian atas, sangat mempengaruhi pertumbuhan tunas yang di bawah, karena saya memerlukan banyak tunas di bawah supaya cepat besar. Jadi yang bagian atas saja yang akan saya pangkas daunnya. Jadi saya lihat ya, nanti kita lihat bagaimana sih prosesnya, bagaimana bentuknya setelah saya melakukan pruning pada daun dari waru jenis Taiwan ini, hasil dari pecah batang. Jadi untuk bagian batang sangat keren sekali, sangat tua sekali. Yuk langsung kita mulai. Jadi bagian yang daun yang di atas kita buang saja. Jadi untuk waru harus rajin pruning daun, karena daunnya berukuran besar, jadi sangat
menutupi sinar matahari ya. Tunas-tunas yang di bagian bawah takutnya tidak terhalang sinar matahari sehingga pertumbuhannya kurang bagus. Jadi yang bagian atas kita buang saja. Apakah pruning daun bisa mempengaruhi pertumbuhan? Ya pasti ya, namun tidak berisiko sekali. Yang penting tidak melakukan pemangkasan pada ujung tunas. Dan saya juga akan melakukan pembuangan tunas-tunas yang tidak penting ya, atau tidak diperlukan. Dan bahan ini ukurannya 30 cm ya, tinggi 30 cm, nanti bisa kita bawa ke Domex. Yang penting kita rawat dulu pohonnya, biar subur dulu, biar bagus dulu. Siapa tahu nanti pas Desember ini keadaan pohon bagus, jadi kita ikutkan ke kontes ya. Jadi ada sedikit pengurangan di daun. Nah ini bagian-bagian atas kita buang saja daunnya, karena sangat mempengaruhi sekali sinar matahari ya. Karena biasanya sinar matahari dari atas, jika tertutup daun. Jadi untuk bagian-bagian bawah akan kurang terkena sinar matahari, menyebabkan pertumbuhan juga kurang bagus. Biasanya terlihat kusam, memanjang. Ya teman-teman yang punya lahan waru, diusahakan ya, diusahakan untuk rajin melakukan pruning pada daun. Karena pruning pada daun juga tidak akan mengganggu pembesaran, tidak terlalu mengganggu ya dari pembesaran. Yang penting tidak melakukan pemangkasan di ujung tunas. Teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Kita buang semua daunnya biar lebih jelas lagi ya terlihat pohonnya, bagaimana pohon ini. Nanti saya akan jelaskan lagi, detail lagi saya akan jelaskan pohonnya. Ini pohon umur 8 bulanan ya, tempat saya kemarin sudah dipecah akar, namun saya ulang dari tapak depan, mungkin titik tumbuh tunas dari cabang. Dan rencana pohon ini saya buat untuk pohon yang berukuran small atau kecil, 30 cm ke bawah. Ini sudah terlihat pohonnya. Nah teman-teman bisa lihat pohonnya, ini masih pengelosan. Ini nanti akan saya pakai. Tunas ini saya akan pakai. Ini akan saya pakai. Ini nanti akan saya buang. Ini nanti akan saya buang. Karena ini tujuannya untuk pengelosan saja. Ini tujuannya untuk pengelosan. Di bagian atas sudah mulai rapat, namun di bagian bawah masih kurang besar dan juga masih banyak tunasnya tumbuh kecil-kecil. Jadi saya lebih mefokuskan di bagian bawah dulu. Di bagian atas harus rajin kita melakukan pruning di daun, dan nanti juga akan melakukan pemangkasan dan juga pengawatan dari bahan ini. Nah ini dia pohonnya, dan saya akan tambahkan pupuk. Banyak tumbuh tunas-tunas baru, akar-akar baru, karena kemarin saya melakukan pemangkasan akar. Jadi saya isi pupuk, saya tambah pupuk dulu agar pohon ini semakin subur. Semakin subur, semakin bagus, semakin cepat prosesnya.
Pupuk yang saya pakai kali ini hanya menggunakan pupuk kotoran kambing yang saya beli di stand bonsai ataupun stand tanaman hias. Mudah-mudahan pohonnya tumbuh subur ya. Nanti di atasnya kita tambah pasir malang. Jadi sahabat bonsai, simpel saja hari ini. Cuma saya melakukan pemangkasan daun. Saya melakukan pengelosan dulu, tidak cepat-cepat ya, artinya tidak cepat-cepat saya bentuk. Jadi masih kecil-kecil saya biarkan. Dan saya tunggu juga proses berikutnya ya. Jika sudah besar baru saya tekuk. Dan jangan terlalu besar juga dalam proses penekukan atau pengawatan, nanti susah diarahkan. Kita melakukan pemangkasan lagi. Jadi dalam melihara bonsai tidak asal tanam. Tetap kita lihat, kita kontrol. Kita harus belajar bagaimana prosesnya. Jadi yang pertama ya, dari pelajaran yang saya dapatkan ya, bagaimana memproses bonsai atau membuat bonsai. Mungkin hemat saya ya, atau pendapat saya, memang lebih baik kita memprogram ya dari bahan. Karena proses awal ya, bagaimana kita membuat gerak akar yang bagus ya. Jadi gerak akar yang bagus, yang berukuran besar. Jika kita mendapatkan pohon yang bagus di atas, namun akarnya masih kecil-kecil, susah sekali dalam proses pembesarannya. Jadi di awal ya, di pengelosan di awal ya. Jadi contohnya kita melakukan pecah batang, jadi kita biarkan dulu tinggi agar akar ini juga membesar dengan cepat. Setelah kita mendapatkan akar yang sudah kita inginkan, yang sudah besar, baru kita melakukan pemangkasan akar. Kita juga melakukan pemangkasan di pengelosan. Jadi banyak triknya, banyak prosesnya. Jadi banyak harus belajar. Saya masih belajar, teman-teman juga masih belajar. Nanti saya di video berikutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana proses dari awal ya, dari nol. Dan mudah-mudahan saya bisa membuat videonya ya, bagaimana membuat bonsai dari awal ya. Jadi membuat bonsai yang berkualitas, yaitu dengan cara program ya. Kalau hasil dongkelan yang ukuran besar, kalau tidak mempunyai lahan ground, dan memerlukan waktu yang sangat panjang sekali dalam proses pembuatannya. Jadi kalau teman-teman yang tidak mempunyai lahan yang besar, yang luas, tidak memiliki budget yang banyak, dan juga teman-teman yang ingin cepat prosesnya, jadi buatlah bonsai dengan ukuran kecil dengan cara program. Jadi dari awal kita program ya. Yang penting di akar dulu, kemudian di akar sudah bagus, baru kita pikirkan batang. Setelah batang sudah terlihat, bongol sudah terlihat, kita pikirkan titik tumbuh tunas cabang. Jadi luar biasa dalam proses membuat bonsai. Dan jika berhasil membuat bonsai yang bagus, teman-teman akan bangga, dan bonsai teman-teman akan bernilai jual yang tinggi. Tetap semangat, sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam bonsai.